Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh atau sering kita kenal dengan daring, dan hari ini pula kita bertemu dalam momen yang tidak menyenangkan karena negara kita sedang dalam keadaan terdampak COVID-19, namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Maka sekolah memfasilitasi untuk pembelajaran online atau pembelajaran dalam jejaring atau daring agar materi di tahun pelajaran 2020-2021 ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bahas hari ini, perkenalkan, Ustadz Asef Hasbi Ismail. Mungkin sebagian besar atau kecil kalian sering melihat Ustadz ketika mengajar siswa kelas 8 yang tahun ini naik ke kelas 9. Namun juga ada yang belum mengenal Ustadz. Oleh karena itu, izinkan Ustadz pada hari ini untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa guru bahasa Inggris kalian untuk kelas 8 ini adalah Ustadz sendiri. Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi yang mungkin kita sering mengungkapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, namun ada juga yang mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari ungkapan bahasa Inggris yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah repetition expression. Repetition expression terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama repetition, suku kata yang kedua adalah expression. Repetition, kata dasarnya adalah repeat, yang artinya mengulangi. Dan posisinya sebagai kata kerja. Sedangkan repetition adalah kata benda atau noun yang memiliki makna pengulangan atau memiliki arti pengulangan. Lalu apa arti dari expression? Expression itu artinya adalah ungkapan. Kata dasarnya express. Kata dasarnya express. Ya. Artinya mengungkapkan sebagai kata kerja. Namun ketika ditambah akhiran ion, maka kata kerja mengungkapkan berubah menjadi kata atau arti kata ungkapan. Maka ketika disatukan repetition expression, kita maknai dengan ungkapan pengulangan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa manfaatnya kita mempelajari repetition expression? Lalu apa tujuannya? Repetition expression sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, ketika kita disebutkan beberapa angka, lalu ada salah satu angka yang kita tidak ingat, maka kita
selalu menanyakan kembali dengan ungkapan. Salah satunya, coba diulang kembali. Nah, kalimat atau ungkapan itu merupakan bagian dari repetition expression. Ya, masih banyak lagi ungkapan-ungkapan repetition expression yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam slide yang kedua. Apa itu repetition expression? Repetition expression adalah ungkapan untuk meminta mengulangi agar sesuatu yang disampaikan itu terdengar dengan jelas. Jadi, definisi dari repetition expression adalah meminta orang lain mengulang atau mengucapkan ulang karena kita tidak dapat mendengar atau tidak paham dengan baik. Itu adalah bagian dari pengertian repetition expression. Lalu apa tujuannya kita mempelajari repetition expression? Dalam bahasa Inggris, ketika kita ditakdirkan pergi ke luar negeri, maka salah satu bahasa atau bahasa internasional yang digunakan di semua negara adalah bahasa Inggris. Maka ketika kita ingin meminta orang lain suatu hari nanti ketika kita berada di luar negeri, mengulang kembali apa yang ingin kita dengar dengan jelas, maka ungkapan repetition expression sangat dibutuhkan. Oke, mari kita lihat apa saja contoh-contoh dari ungkapan repetition expression. Kita lihat, ada kata what yang artinya apa? Dibacanya what. Ada yang artinya pardon, yang artinya pardon, yang artinya maaf. Lalu ada yang ungkapannya can you say that again? Can you say that again? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Atau yang selanjutnya, what was that? Apa itu tadi? Atau juga, what did you say? Apa yang kamu katakan? Atau, again please. Ulangi. Atau tolong diulangi. Atau say that again. Katakan lagi. Atau kalimat yang selanjutnya, ungkapan yang selanjutnya, sorry, I can't hear you. Atau ungkapan yang selanjutnya lagi, please speak louder. Tolong bicara lebih keras lagi. Selanjutnya, would you mind repeating that? Apakah kamu tidak keberatan untuk mengulanginya lagi? Atau, would you mind saying that again? Apakah kamu tidak keberatan untuk mengatakannya lagi? Ungkapan yang selanjutnya, sorry, but I'm not sure I'm following you. Maaf, tapi aku tidak mengikutimu. Ungkapan selanjutnya, I'm sorry, but what do you say about? Maafkan aku, tapi apa yang ingin kamu katakan tentang hal itu? Ungkapan selanjutnya, do you think you could repeat that part? Or the part about? One again, please. Bisa kau mengulangi bagian tentang itu sekali lagi? Atau yang terakhir, I beg your pardon, but I don't quite follow or understand. Aku minta maaf, tapi aku tidak benar-benar mengikuti atau tidak paham. Itu merupakan bagian-bagian dari ungkapan repetition expression ketika kita tidak bisa memahami, mengerti, mendengar dengan jelas atau dengan baik, maka ungkapan ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada sebuah contoh dialog yang bisa kita gunakan untuk mengukur pemahaman kita. Apakah kita paham dengan ungkapan pengulangan atau repetition expression tersebut? Kita lihat. Kira-kira menurut kalian, manakah atau dialog siapakah yang menunjukkan makna atau arti repetition? Oke, kira-kira yang mana dari dialog ini? Bisa ditebak?
Yang manakah? Oke. Ungkapan yang menunjukkan repetition adalah dialognya Zara, yaitu I'm sorry, can you say that again? Nah, ini bagian dari ketika kita ingin mengetahui apakah itu ungkapan repetition atau bukan, maka lihat ungkapan dari kalimat atau dialog sebelumnya dan atau sesudahnya. Maka kita akan bisa memahami itu adalah ungkapan repetition atau bukan. Oke, contoh yang kedua atau dialog yang kedua kita lihat. Ada dialog kedua. Dialog kedua ada Mother dan Tia, aktor dalam dialog kedua ini. Oke, silakan. Kira-kira yang mana yang menjadi ungkapan repetition expression? Ada yang bisa menebak? Dialognya Mother atau dialognya Tia? Oke, dialognya Tia. Ya, dialognya Tia yang bagian mana? Nah, yang bagian ini. Yang bagian ini, bagian yang menunjukkan bahwa ini merupakan ungkapan repetition. Ya, atau repetition expression. Oke. Anak-anakku sekalian, itu bagian awal perkenalan tentang ungkapan pengulangan. Ya, ungkapan pengulangan ini bisa kalian baca juga di materi repetition expression yang tertulis. Bisa kalian baca diulang-ulang. Bisa juga kalian melihat video ini ketika ada hal-hal yang tidak atau belum kalian pahami. Oke, kita simpulkan. Apa kesimpulannya untuk hari ini dalam topik atau materi repetition expression? Kesimpulannya adalah repetition expression merupakan ungkapan yang dipergunakan untuk meminta, memohon orang lain mengulang kembali apa yang dilakukannya atau apa yang dikatakannya atau apa yang diinstruksikannya. Ya. Jadi, sekali lagi, kesimpulan dari hari ini tentang materi repetition expression adalah ungkapan pengulangan yang disampaikan untuk mengetahui, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik lagi. Itu saja dalam video ini yang bisa disampaikan. Agar lebih paham lagi materi tentang explanation, materi tentang repetition expression, silahkan kalian ulang-ulang kembali dan atau membaca materi repetition expression yang telah dituliskan dan bisa kalian baca dengan baik. Selanjutnya, nanti kalian bisa membuka tugas dan ataupun evaluasi dari materi yang diberikan hari ini tentang repetition expression. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.